Bencana alam sepertinya tak pernah luput dari negeri ini. Wilayah yang berada di pertemuan palung dunia memang rawan dari bencana. Deretan pulau yang berada dari Sabang sampai Merauke tak luput dari bencana ini. Seperti yang terjadi di Pulau Simele misalnya. Dalam peristiwa gempa, sebagian Kabupaten Simele rata dengan tanah. Namun ada kisah yang menarik. Seorang dokter muda diketemukan selamat setelah terhimpit dari runtuhan bangunan bersama seorang bayi yang dilindunginya. Sungguh kisah yang sangat menarik. Ini dia kisahnya. Ibu, halo, Assalamualaikum, Bu. Iya, alhamdulillah, yang di sini sehat. Ibu gimana di sini sehat? Syukur aku begitu. Iya, di sini kerjaannya alhamdulillah rame. Jadi kayaknya sekarang di sini sedikit sibuk. Iya, makanya belum sempat telepon Ibu. Iya, Bu. Iya. Iya. Oh, iya. Ya, Ibu baik-baik sana ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Ibu. Bu. Yesus, ada apa? Saya pulang duluan, Ibu ya. Oh, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore itu saya bingung sekali. Saya tidak tahu harus mengerjakan apa. Sore itu Hayani hendak bergegas pulang selepas ia berdinas di puskesmas. Tapi entah apa sebabnya, mesin motornya tak bisa hidup. Berkali-kali dicoba starter mesin motor tetap mati. Sementara itu di langit sebelah barat sekelompok burung tiba-tiba muncul terbang berkelompok. Dan ketika kelompok burung itu melesat menjauh, mesin motor Hayani bisa menyala. Hayani pun bergegas meninggalkan halaman puskesmas. Di hari itu, saya tidak tahu apa yang terjadi sama saya. Pertama, motor saya tiba-tiba mogok. Kemudian, ban motor saya kempes. Hayani terpaksa mendorong motornya sampai ke rumah. Ban motornya mendadak bocor. Dengan susah payah akhirnya Hayani pun sampai di rumahnya. Dari situ perasaan saya mulai nggak enak. Sebenarnya saya benar-benar merasakan sesuatu. Karena apa? Akhirnya saya harus terpaksa mendorong motor saya sampai ke rumah. Karena memang sudah tidak ada tambal ban lagi yang buka.
Ada apa, Bu? Nggak apa-apa, Bi. Saya seperti bermimpi. Tiba-tiba semua barang yang di atas meja berjatuhan. Ada apa, Bu? Kok tehnya asin ya? Perasaan saya nggak pakai garam, Bu. Tapi kok asin ya? Kejadian-kejadian aneh terus dialami oleh Hayani. Entah apa yang akan terjadi pada diri Hayani, dia pun tak mengerti. Kenapa hal itu dia alami? Apakah ini sebuah isyarat akan adanya kejadian yang sangat luar biasa dalam hidup Hayani? Ikuti terus kisahnya. La ilaha illallah. Ada apa ini? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh Pak, rasanya perut Ibu udah terasa mulai mulas-mulas. Rasanya mau melahirkan. Emang sudah waktunya mau melahirkan, Bu? Ya maunya sih jangan sekarang, malam, besok aja. Yang namanya melahirkan itu tidak bisa ditawar, Bu. Aduh Bapak sakit. Hayani memang dikenal sebagai dokter yang ringan tangan. Ia tak pernah menolak bila ada orang yang sakit membutuhkan pertolongannya, walau di malam hari sekalipun. Seperti saat itu, Hayani seperti mendengar ada orang yang memanggil dirinya di luar rumah. Tapi ketika pembantunya melihat, ternyata tak ada seorang pun di luar rumah. Tapi nggak ada siapa-siapa, Bu. Mungkin perasaan Ibu aja. Hayani kaget dan ketakutan. Jadi ada suara yang dimanggil. Mana? Aduh Pak, sakit Pak. Ah, gitu, Bu. Lupa sakit Pak. Bismar dan Eti sepasang keluarga muda yang baru dikaruniai anak. Usia kandungan Eti memang telah memasuki usia 9 bulan 10 hari. Mereka hanya tinggal menunggu detik-detik anak mereka lahir. Bu, Eti terlihat cemas dan Bismar mencoba menenangkan perasaan istrinya. ya kita harus dilawan dengan sabar, gimana lagi, Bu? Berkali-kali Hayani mencoba tidur, tapi matanya sulit terpejam. Sementara itu hari semakin larut, dan tanpa terasa menjelang subuh. Hayani tetap tak bisa tidur. Aduh Pak, sakit Pak.
sakit, Pak. Pak sakit, Pak. Sakit, Pak. Saat yang ditunggu pun tiba. Eti hendak melahirkan. Sementara ia pergi menjemput dokter Hayani, Bismar meminta Atikah, adik Eti, yang tinggal tak jauh dari rumah mereka, untuk menunggui Eti. Ya sebentar nanti Bapak panggilkan Atika. Ya, Ya, Pak. Sakit. panggilkan Atika. Sementara Bapak mau panggil Dokter Hayati ya. Iya, Pak. Untuk nemenin Ibu di sini Atika. Sebentar, Bu. Mengetahui istri saya hendak melahirkan, saya pun bergegas memanggil Dokter Hayani karena pada saat itu Dokter Hayani lah dokter satu-satunya di desa kami. Kakak sabar ya, tahan. Kakak berdoa. Bentar lagi dokter datang, Kak. Tapi kakak sakit. Tahan, Kak. Kak berdoa. Tahan, Kak. Sakit. Sabar. Sakit. Kamu bisa bawa air panas di baskom? Iya. Tahan Bu ya. Sabar, Ibu. Bapak bisa pergi di luar aja. Ya, sabar Bu ya. Iya, diatur nafasnya ya. Tarik nafas, Bu. Pelan-pelan. Iya. Sekali lagi. Iya. Sedikit lagi, Bu. Iya. Tarik lagi nafasnya. Sedikit lagi, Bu. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu selamat ya, bayinya sehat. Kebahagiaan pun memancar di wajah sepasang suami Tolong istri, bantu saya untuk Bismar dan memandikan Eti. bayinya. Anak mereka telah lahir berkat pertolongan Dokter Hayani. Alhamdulillah Bu, bayi kita lahir sudah selamat, mulus. Gitu. Ya, Pak. La ilaha illallah. Tapi kebahagiaan Eti dan Bismar tak berlangsung lama. Mendadak bumi bergetar. Rumah mereka bergoyang dan tampak dinding rumah mulai retak. Dengan sigap Bismar menggendong Eti dan membawanya keluar kamar. Hayani berusaha melindungi bayi Eti, walaupun taruhannya nyawa sekalipun. Hayani tak bisa berbuat apa-apa. Hatinya gentar, namun dia berusaha untuk tenang dan pasrah. Dia tak ingin bayi yang baru saja lahir mati tertimbun hidup-hidup. Dia terus berdoa dan memohon pada Yang Maha Kuasa agar dirinya dan bayi yang ada di pelukannya selamat. Dan Yang Maha Kuasa masih mau memberikan kesempatan buat dirinya dan bayi itu hidup. Bapak tolong Pak, sini Pak. Kepasrahan dan permohonan yang sungguh-sungguh dari Hayani pada Yang Maha Kuasa terjawab sudah. Pertolongan pun datang, dan berkat keberanian Hayani,
bayi itu pun selamat. Hayani yakin keinginannya untuk melindungi bayi Eti membuat dirinya pun dilindungi oleh Tuhan. Dan mereka pun selamat. Suka dan duka. Mendengar anak saya dan Dokter Hayani masih hidup, saya hanya bisa mengucap syukur kepada Allah. Ya Allah, benar-benar kejadian itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Dan saya semakin yakin kalau Allah betul-betul menyayangi saya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Lelahnya jiwa dalam dosa. Bang, kenapa sih? Bang! Menikmati hijaunya pepohonan dan segarnya udara pedesaan memang sesuatu hal yang jarang dinikmati oleh mereka yang tinggal di kota besar. Maka tak sedikit dari mereka meluangkan waktu libur mereka di pegunungan yang sejuk. Bagi anak-anak muda, camping adalah pilihan yang menyenangkan. Dan itulah yang dijalani oleh Elsa dan kawan-kawannya. Untuk mengisi liburan sekolah mereka, Elsa dan kawan-kawannya memilih camping di bumi perkemahan Cinumpang, Sukabumi. Tapi siapa sangka liburan diharapkan menyenangkan ini berubah menjadi bencana. Elsa dan kawan-kawannya terjebak dalam longsor. Tapi keajaiban menyelamatkan mereka. Keajaiban apakah itu? Ini dia kisahnya. Hati-hati ya nak, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa. Iya Ibu, aku pasti selalu ingat sholat. Hari itu Elsa bersama rekan-rekan sekolahnya berencana pergi camping ke bumi perkemahan Cinumpang di Sukabumi. Gimana, Kak? Jadi nggak diantar sama Bapak? Nggak usah deh Pak. Soalnya temen aku Doni udah bawa mobil. Ya udah kalau begitu Bapak pergi duluan. Kamu hati-hati di sana ya anak ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu, anak saya hendak pergi berlibur bersama teman-temannya. Walau saya berat hati untuk melepaskan kepergian anak perempuan saya. Tapi saya tidak bisa menghalangi Elsa. Karena memang dia sudah janji untuk ikut. Mana sih? Meski belum termasuk muslim yang taat, Taruhnya di mana tapi ya? bila bepergian keluar rumah, Elsa selalu mengenakan kerudung. Ini Bu, aku lagi nyuruh. Tapi ada yang lain dengan tingkah laku Elsa hari itu. Ia ngotot ingin memakai kerudung hitam. Walau Hermin ibunya telah memberitahu bahwa kerudung itu masih kotor. Bentar ya. Akhirnya, walau dengan rasa heran, Hermin memberikan kerudung yang diminta Elsa. Kerudung hitam yang masih kotor. Nina, Ini ada. Udah, aku pakai dulu Bu. Udah rapi. Udah, aku berangkat dulu ya Bu ya. Ya elah, apalagi sih? Wah, shit, mogok. Aduh, telepon bunyi. Els. Ya. Doni tak mengerti Maaf banget, kenapa Sa. mobilnya mendadak Iya, mogok. mobil gua mogok. Padahal ia sudah janji mau membawa Ya, mobilnya gimana dong? untuk mengantar rekan-rekannya camping. Ah, ya udah deh. Tak Ya, ingin gua pasti ke situ berlarut-larut, kok. Doni Ya, gua lalu sekarang memutuskan ke situ segera menemui Ya, tunggu ya. rekan-rekannya yang telah Maaf ya. berkumpul di rumah Yuk. Elsa. Doni mana sih? Lama banget. Ngeret banget tuh orangnya. Doni lama banget. udah deh Sa, minta terbuka tuh aja. Tadi sih ayah sempat nawarin, tapi aku nolak. Ya udah sekarang kita nungguin Doni aja deh. Terus gimana dong? Ya udah, kita sabar aja nungguin Doni.
sorry telat ya. Dari mana aja sih lo, Don? Kita udah nungguin dari tadi. Lama tahu nggak? Cuman segitu doang. Belum mati aja udah dicariin, apalagi udah mati sih. Lo ngomong apaan sih? Gak lucu deh. Ngawur banget sih kalau ngomong. Yaudah sekarang gini ya. Berhubung mobil gua mogok, jadi sekarang kita cari angkot biar cepet ya. Yuk cepet yuk. Yaudah deh. Yuk. Saya sempat kaget dengan kecelakaannya Doni yang menyinggung soal mati. Begitu pula dengan teman-teman yang lain. Wah, itu angkot tuh. Itu angkot tuh. Sebuah angkot mereka charter untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan. David berapa, Bang? Karena terpaksa, Elsa dan yang lainnya pun tak bisa menolak. 60 deh, 60. Mau nggak? 50 ya, Bang ya? 50. Naik. Ayo pada masuk yuk. Ya sabar, pengen ke sana. Hanya enak ya di sana. Oh iya. Kata temen Dapat apa tuh ya? Udah bergerak. Enak banget nih jalannya. Elsa dan teman-temannya panik dan ketakutan. Sang sopir mengendarai angkotnya dengan kencang. Bang, pelan-pelan, Bang. Walau telah diperingatkan, sang sopir seperti tak peduli. Sampai akhirnya mobil angkot tersebut tiba-tiba mogok. Bang, kok gini sih? Apa lagi sih, Bang? Ya, habis bensin, Neng. Gimana nih? Gimana dong, Bang? Aduh. Gimana dong? Ya udah deh, sekarang kita jalan kaki aja di sini yuk. Udah deket kok. Yuk. Ini, Bang. Oh ya, makasih. Lalu, apakah peristiwa ini sebagai pertanda akan adanya peristiwa yang lebih dahsyat menimpa Elsa? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Kapan nyampainya sih? Aduh, kaki aku pegal tahu. Sabar dulu bentar ya. Soalnya bentar lagi nyampe. Ya, kenapa nggak naik mobil aja sih? Nasib sial dialami Elsa dan yang lain. Yuk, semuanya yuk. Hanya tinggal 1 kilo lagi dari tempat tujuan. Mobil angkot yang mereka sewa mogok. Alhasil mereka memilih berjalan kaki melanjutkan perjalanan mereka. Hari pun mulai beranjak gelap. Udah deh, Sat. Hujan mengguyur kota maaf Sukabumi kan, dan ya. sekitarnya Mau numpang selama nanya? 2 hari berturut-turut. Kalau jalan yang mau ke Dan Cinumpang masih jauh. malam itu cuaca baru Cinumpang. terlihat cerah. Catat. Doni dan Catat. rekan-rekannya Oh, iya semakin kan? bersemangat Iya kan, berjalan. Punten, ah. Karena menurut seorang warga, Hati-hati we nya. mereka takkan lama Mau lagi kue, sampai ke hujan bumi teh perkemahan turun wae. Cinumpang. Nung bep we, yuk hujan teh root. Seueur tebing, hati-hati lah. Ya makasih ya Kang ya. Sami-sami. Tenun, Kang. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, selamatkanlah anak saya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanallah. Hermin mendengar suara bergemuruh di dalam kamarnya. Tapi Hermin tak tahu apa yang bakal terjadi. Ia pun bergegas keluar kamar mencari suaminya. Aduh Pak,
Barusan ibu dengar suara gemuruh, rasanya ibu Cerita dan kecemasan Hermin akan keadaan Elsa dianggap angin lalu oleh Derma. Rasanya cuma diam aja. Ia tak serius menanggapi kejadian yang dialami Hermin. Cuma harus ngasih ibu aja kok. Bapak nggak sayang sama anak ya? Elsa dan rekan-rekannya masih bersemangat berjalan. Tapi mendadak Elsa mendengar suara bergemuruh tak jauh dari mereka. Suara pesawat. Suara yang menakutkan dan menimbulkan kecemasan di hati Elsa. Ya, makanya sekarang ayo cepet. Longsoran tanah bergerak cepat. Tebing setinggi 20 meter dan panjang sekitar 11 meter mendadak runtuh dan siap mengubur Doni dan yang lainnya. Doni mengajak rekannya segera berlari. Sesuatu yang mustahil. Elsa dan rekan-rekannya berlindung dari material tanah yang longsor dengan cara berdiam diri di dalam gubuk. Alhasil, ketika tanah longsoran semakin turun ke bawah, gubuk pun tertimbun material tanah. Dalam sekejap, Elsa dan yang lainnya pun terkubur hidup-hidup di dalam material tanah longsor. Apa yang menjadi kehendak Tuhan tak mungkin manusia menghalanginya. Atas izin dari Tuhan, Elsa dan rekan-rekannya ditemukan selamat. Dan Tuhan mendengar semua permintaan dan permohonan mereka yang tulus keluar dari lubuk hati mereka. Atap gubuk yang terbuat dari daun kelapa ternyata mampu menahan tumpahan material tanah longsor hingga mereka selamat. Sulit bagi kami untuk diungkapkan dengan kata-kata. Allah menyelamatkan kami hingga kami bisa berkumpul terus. Allah Maha Besar, berkat kuasanya, gubuk yang kami masuki yang hanya terbuat dari bilik bambu mampu menahan luncuran tanah longsor. Kamu jaga adikmu, kecuali kamu nggak ketemu bapak lagi nanti. Berjuang menghidupi keluarga adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap manusia, apalagi oleh seorang kepala keluarga. Tak sedikit dari mereka untuk menghidupi keluarganya memiliki resiko yang tinggi. Seperti yang dialami oleh Pak Kerso, seorang buruh petik kelapa di Purworejo, Jawa Tengah. Kisah kali ini akan mengangkat peristiwa jatuhnya seorang buruh pemetik kelapa bernama Pak Kerso yang terjadi di Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Februari 2010. Di sana Pak Kerso hampir kehilangan nyawanya karena jatuh dari pohon kelapa yang dipanjatnya. Tapi keajaiban menyelamatkan Pak Kerso. Keajaiban apakah itu? Ini dia kisahnya. Mengetahui anak lelakinya sakit,
Pikiran Kerso langsung tak tenang. Gimana, Bu? Ia ingin sekali membawa Suryo ke dokter, tapi biaya untuk ke dokter Kerso tak punya. Ya, Ibu jangan khawatir. Sebagai buruh pemetik kelapa yang digunakan untuk gula aren, penghasilan Kerso jauh dari cukup. Urus sama tetangga atau sama saudara-saudara kita. Mana ya? Ya, tapi nanti Bapak usahakanlah cari. Ya, coba Pak, saudara-saudara kita yang lain ya Pak ya. Ya. Ini anak kita Pak. Ya, mudah-mudahan nanti siang ini Bapak dapat lah itu ya. Ya Pak, Bapak usahakan. mudah-mudahan Pak, Ibu doain. Suryo, Nah, kamu gak apa-apa nak? nggak apa-apa nak, ya. Sabar. Kenapa nggak istirahat di kamar aja Suryo? Kesel Bu, di kamar terus. Muka kamu pucat sekali. Pokoknya kamu harus sembuh. Bapak usahakan nanti dapat uang. Kamu bisa berobat ke puskesmas nanti ya. Pak, Ya. hati-hati ya Pak ya. Ya, nanti Bapak hati-hati di jalan. Kalau mau apa-apa baca bismillah dulu. Iya, insya Allah. Iya, Titip Suryo ya. Iya, Jangan pasti, sampai Pak. dia turun dari tempat Iya, tidur tuh. iya, pasti, Hati-hati. Pak. Iya. Panasnya nanti itu. Iya Pak, pasti. Kemana kamu, Lan? Aku pamit kerja, Pak. Nggak Bu. boleh. Kamu jaga adikmu. Kecuali kamu nggak ketemu Bapak lagi nanti. Dartik berdebar mendengar ucapan suaminya. Assalamualaikum. Hati-hati, Pak. Ia ingin bertanya lebih lanjut pada sang suami. Tapi niat itu diurungkan Nggak boleh kerja. karena Dartik melihat suaminya segera bergegas meninggalkan rumah. Saya nggak ngerti kenapa Bapak melarang saya masuk kerja. Bu. Bu. Ya, Bu. kenapa Dok? Bapak kenapa sih larang Wulan masuk kerja? Ibu juga nggak ngerti sama bapakmu itu Dok. Tapi kan nggak biasanya, Bu, Bapak begini. Iya. Keheranan dan kekecewaan Wulan atas sikap ayahnya yang melarang dirinya masuk kerja tak juga terjawab. Sambil menggerutu, Wulan beranjak meninggalkan dapur. Tanpa disangka, panci berisi air panas tumpah dan mengenai kaki Dartik. Mendadak timbul perasaan tak enak di hati Dartik. Tapi, agar anak-anaknya tak ikut-ikutan syok, Dartik memilih diam dan meneruskan pekerjaannya di dapur. Tapi hati Dartik kini gelisah. Setelah Dartik, gantian Wulan yang mengalami keanehan. Gagang sapu yang masih terlihat baru itu mendadak patah. Wulan heran dan juga mendadak gelisah. Ia jadi teringat ucapan ayahnya ketika hendak berangkat menyadap pohon kelapa tadi pagi, yaitu dirinya tak akan melihat ayahnya lagi. Bu. Suryo, ya Allah nak, kamu kenapa? Kamu ini gimana? Kejadian aneh beruntun menghampiri Dartik sekeluarga. Kamu itu mau apa? Dimulai dari tumpahnya air panas di dalam panci, kemudian patahnya gagang sapu, lalu jatuhnya Suryo dari atas kasur, membuat hati Dartik bertanya-tanya. Apakah kejadian itu kebetulan semata? Atau memang satu isyarat bagi Dartik sekeluarga bahwa mereka akan mengalami peristiwa yang sulit dilupakan? Kerso tetap melanjutkan pekerjaannya, memeriksa batang-batang kelapa yang akan dipanjat. Beginilah keadaan Kerso setiap hari.
Hati Dartik gundah. Ia melihat Suryo terbaring tak berdaya. Dartik hanya berharap semoga suaminya bisa mendapatkan uang hari itu. Saat itu, saya benar-benar khawatir dengan anak saya Suryo. Panasnya udah mau turun. Kreso pun mulai bekerja. Ia panjat satu persatu pohon kelapa yang ada di situ. Kreso sangat bersemangat bekerja. Ia ingin mendapatkan upah yang lebih agar bisa membawa Suryo berobat. Kreso telah mencapai pucuk pohon kelapa. Lalu ia pun asik memilih-milih buah yang cukup tua. Kreso begitu asik bekerja hingga tak menyadari bahaya yang mengintai dirinya. Saya tidak tahu kalau pelepah yang saya duduki itu rapuh. Akhirnya pelepah itu patah. Saya melayang jatuh. Tubuh Kreso meluncur ke bawah. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menyebut asma Allah berulang-ulang. Wah, makan jatuh. Tolong. Saat melayang jatuh, saya hanya pasrah kepada Allah. Sebuah keajaiban terjadi. Saat tubuh Kreso terus meluncur turun, kaki kanan Kreso tersangkut tali tambang kecil yang dipergunakan warga untuk mengerek sangkar burung. Ya Allah, Bapak. Kegigihan Kreso dalam mencari nafkah untuk keluarganya mendapat ridho dari Tuhan. Di saat maut seakan menjemputnya, Tuhan memberi pertolongan. Tak ada yang tak mungkin di mata Tuhan. Ketika orang lain berpikir Kreso tak mungkin selamat, Tuhan berkehendak lain. Lewat seutas tali, Tuhan menyelamatkan Kreso. Melihat Bapak saya selamat, saya menangis bahagia. Bapak adalah tumpuan keluarga. Allah menyelamatkan Bapak. Saya bersyukur kepada Allah yang telah melindungi saya. Sungguh kisah-kisah yang sangat menarik dan bisa dijadikan pencerahan bagi jiwa kita. Semoga bisa membuat kita semakin yakin dan lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Keajaiban apa lagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.